Sahabat suasana pedesaan Indonesia, kali ini Anda akan kami ajak melakukan perjalanan dari daerah Data Sungai Taleh, kemudian Data Munti, Data Baringin, dan juga menyanyi di daerah Buayan satu hari ini. Dan ya teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kami pada saat ini, jangan Anda skip karena di sini banyak sekali keindahan alamnya yang sangat asri, dan juga nanti rumah-rumah penduduknya yang masih semi permanen, dan juga suasana alamnya yang sangat-sangat menyejukkan sekali, adem, dan juga sangat terasa damai sekali. Dan tempat ini tentunya sangat cocok sekali kita kunjungi, yang bagi tentunya setiap orang yang mungkin ya sudah bosan dengan hirup pikuknya perkotaan. Tempat inilah tempat yang sangat baik sekali dan sangat recommended Anda kunjungi. Di Data Sungai Taleh ya, seperti ini umumnya di daerah Data ya. Di daerah Data banyak sekali masyarakatnya yang melihara sapi atau melakukan pengemukan sapi ya, seperti ini salah satu ya, karena sapi yang sempat kami kunjungi di daerah Data Sungai Taleh. Dan daerah Data ini yaitu bahagian dari Nagari Baringin atau Desa Baringin. Terdapat 4 dusun atau 4 jorong. Kalau di Sumatera Barat dusun tersebut jorong, yaitu ada yang di bawah ini terdata Sungai Taleh, Data Munti, Data Baringin, Data Buayan. Ada lagi yang sebelah timur yaitu Jorong Talau, Jorong Sungai Taleh, Jorong Baringin, Jorong Marambang. Jadi ada 4 yang di sebelah timur, ada yang di sebelah barat. Jadi di tengah nanti dibatasi oleh perbukitan, dan ini juga merupakan cagar alam meninjau. Di daerah Data Sungai Taleh atau Data pada umumnya masyarakatnya adalah penghasil kopi. Kopi di daerah ini masih kopi yang jenis lama atau robusta. Ya teman-teman, tapi kalau di daerah Data Sungai Taleh masyarakat tidak lagi begitu banyak menanam kopi. Ini telah diganti dengan kayu manis, kemudian juga kopi masih ada, dan tapi tidak begitu jumlahnya lagi, tapi yang lebih banyak itu kayu manis. Ya, seperti inilah suasananya di kebun yang ada di atas Sungai Taleh. Ya pokoknya hari ini perjalanan kita sangat seru sekali, sangat adem sekali, karena jalan-jalan yang kita kunjungi pada hari ini adalah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Yang kita dengar di sini hanyalah suara alam, aroma alam, dan juga bisik-bisik dedaunan yang dihembus angin yang lembut. Jadi di sini memang tempat yang sangat cocok sekali kita kunjungi, yang kita sudah bosan dan sudah muak dengan hingar-bingar atau kebisingan perkotaan. Ya kebetulan pada hari ini kami juga ingin menemui salah seorang dari warga Data Sungai Taleh ini. Jadi kami sengaja mencari beliau ke kebun. Di samping itu juga di nantinya ya, di daerah Data Munti itu ada penghasil padi gogo, dan itu juga sudah kami ikut ya, ataupun sudah kami upload videonya di sebelum ini. Beginilah kira-kira suasana lingkungan perumahannya. Dan kalau kita bercerita dengan data ini tentunya dari Puncak Lawang kita turun ke bawah dari Jalan Meninjau. Inilah nanti jorong-jorong inilah yang akan kita temui. Jadi kalau dulu masyarakat di sini untuk alat transportasi keluar itu memakaikan kuda, tapi setelah di tahun 80-an sampai sekarang sudah mulai, setelah jalan-jalan sudah ada rapat beton ya, seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Jadi untuk mencapai daerah ini sudah bisa dengan kendaraan roda 2 atau juga roda 4. Ya, seperti inilah suasana kampungnya yang terdapat di Data Sungai Taleh. Kami yakin sekali ya para perantau di Data Sungai Taleh pasti akan rindu dengan kampung halaman bila menyaksikan video ini, karena banyak sekali di sini rumah-rumahnya masih banyak yang terbuat dari kayu
dan juga sudah ada yang permanen. Nah, seperti inilah rumah-rumah penduduknya, dan itu teman-teman, perkebunan yang dibersihkan itu nantinya akan ditanam padi gogo, atau kalau di daerah ini disebut padi ladang. Dan corak rumahnya ya seperti ini, masih memakai dinding papan, kemudian juga pekarangannya masih hijau, dan juga di sini batu-batuan ya, karena bisa jadi ini efek dari terjadinya danau meninjau, yaitu karena letusan gunung berapi. Jadi di daerah ini batu-batuan, daerahnya berbatu-batu, dan juga mungkin dengan adanya batu-batu ini, jadi untuk pertumbuhan kopi sangat baik itu di daerah ini. Oke teman-teman, kita nikmati suasana desanya yang begitu tenang, teduh, dan sangat ya, kalau mungkin di siang-siang hari seperti ini yang kita dengar itu hanya suara alam, suara burung, suara tonggerek, dan juga sesekali kita juga berpapasan dengan kendaraan. Ya pokoknya di sini teman-teman sangat tenang sekali, sangat menyejukkan hati kalau kita berada di daerah ini. Dan ya mungkin bagi para perantau di daerah yang berasal dari data, karena perantau juga banyak yang berada di luar, semoga saja video ini tentunya bisa mengobati rasa rindu terhadap kampung halaman. Jadi rumahnya seperti ini teman, ada yang semi permanen, dan bahkan juga ada yang sudah permanen, tapi mayoritas lebih banyak masih mempergunakan rumah kayu. Ya teman-teman, kita bisa mungkin ya teman-teman membayangkan kalau teman-teman yang biasa di perkotaan, selalu hidup di kota, bisa Anda bayangkan kalau Anda berada di Jorong Data Sungai Taleh ini, apalagi kita berada nantinya di Jorong Data Baringin, kita bisa dengan leluasa menyaksikan landscape-nya Danau Meninjau, karena di bawah jorong ini adalah Danau Meninjau. Ini adalah jalan dari Pencalawang ke bawah, nanti kita akan sampai di jalan lintas Meninjau Lubuk Basung. Dan di sini juga ada daun spesifik atau sayurannya, yaitu daun sitapu. Jadi kalau Anda datang kemari pasti disuguhkan nanti oleh masyarakatnya gulai sitapu. Itu rasanya enak dan juga bisa menggugah selera kita. Jadi ini adalah sayuran spesifiknya ya di daerah ini. Ya teman-teman, terus saja kita lewati. Sekarang kita sudah memasuki daerah Data Ayah Gadang. Jadi Data Ayah Gadang ini terletak antara Data Munti dan Data Sungai Taleh. Dan uniknya di Data Ayah Gadang ini, sebetulnya dia terletak di antara Data Sungai Taleh dan Data Munti. Tetapi di Data Ayah Gadang ini, warga masyarakatnya itu ada yang punya kakak di Munti, ada yang kakaknya di Data Sungai Taleh, dan juga ada kakaknya di Data Sungai Puar yang jauh lebih di bawah. Jadi di sini memang campur ya kakaknya, masyarakatnya. Jadi mungkin kalau daerah di sini AGS Ayah Gadang Serikat ya, karena yang berada di daerah ini bukan KTP-nya atau kakaknya bukan satu. Dan sekarang kita tinggalkan dulu Data Ayah Gadang, sekarang kita sudah berada di Data Munti. Dan ya begini juga lah suasananya, hampir sama ya teman-teman. Suasananya di daerah Data Sungai Taleh, daerah Data Munti. Tapi kalau di daerah Data Munti ini, Patia juga dari Data Sungai Taleh, masyarakatnya banyak yang menanam kayu manis, kopi, juga padi gogo, kemudian pinang, kacang tanah. Nah, seperti inilah suasana lingkungannya kalau kita berada di
Data Munti. Pokoknya sangat tenang, sangat teduh sekali teman-teman kalau kita berada di daerah ini untuk menikmati suasana alamnya dan juga ya aroma alam sangat terasa sekali. Jadi di sini memang kita merasa fresh, kita merasa tenang, jauh daripada kebisingan. Jadi bagi Anda yang ingin mencari tempat untuk menenangkan pikiran, untuk melupakan kejenuhan karena pekerjaan, dan ini adalah tempat yang sangat recommended Anda kunjungi. Dan di sini juga ada salah satu tempat wisata mungkin ya, seperti telah kami juga upload di video kami sebelumnya, itu adalah Bukit Sakura. Itu yang terdapat di antara Data Munti dan Data Maringin. Nah, itu kan teman, rumah-rumahnya masih semi permanen dan ini dari kayu ya. Kalau rumah DP itu sangat nyaman sekali untuk kita tempati. Dan ini adalah kopi. Ya kalau di daerah di sini kopi ini disebut kawa, tanaman kawa, kopi ya, tanaman kopi. Di daerah di sini disebut kawa. Dan ini juga tanaman jagung ya kalau kita lihat. Tetapi ini hanya sekedar tambahan bagi masyarakat di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri sisi-sisi kampung, sudut kampung ini, dan juga sambil kita menikmati kedamaian alamnya, ketenangan alamnya, ya, dengan aroma tumbuhan, aroma bunga-bunga yang terdapat di tumbuhan yang masih asri. Jadi pokoknya teman-teman di daerah ini kita berada sangat merasakan sensasi yang berbeda di tempat ini. Dan ini kalau kita lihat adalah sebuah kantor jorong. Kalau di Sumatera Barat disebut kantor jorong. Mungkin kalau di daerah perkotaan kantor dusun. Karena nagari itu setara dengan desa. Jadi di bawah nagari ada jorong. Berarti adalah kalau di desa itu bagian dari desa. Itu disebut jorong. Nah, di daerah Data Munti ini masyarakatnya juga menghasilkan padi gogo atau padi merah, padi ladang. Itu sudah kami upload ya, silahkan saja di search di video ini, di channel ini, yaitu Data Munti penghasil padi gogo. Itu sudah kami upload teman-teman ya. Dan tentunya padi gogo yang pertama sekali seratnya tinggi, ini mengandung glukosa yang rendah, dan kemudian yang sangat cocok sekali bagi penderita diabetes. Padi gogo sangat baik untuk dikonsumsi. Kebetulan di daerah ini baru saja panen padi gogo, kemudian ditanami kacang tanah, ada juga jagung, kemudian nanti akan ditanami lagi dengan padi gogo. Ini ada tanaman jagung. Nah, inilah teman-teman bisa kan bayangkan kalau seandainya kita menempati rumah ini dengan suasana alamnya yang begitu asri, rumahnya masih rumah bercorak lama, rumah kayu, teman-teman, pokoknya itu sangat menyenangkan sekali. Kita masih berfoto-foto di daerah Munti, daerah Data Munti. Nah, tuh teman, yang bukit belakang itu adalah sebetulnya cagar alam. Itu yang membatasi 4 jorong yang ada di sebelah timur dan 4 jorong yang berada di sebelah barat di Nagari Beringin ini, atau Nagari Beringin. Ini adalah tempat Bapak Wali Nagarinya atau Pak Desa. Kemudian itu yang sebelah kiri itu nantinya akan ditanami padi gogo.
setelah ditanam padi gogo ke kacang tanah, kemudian kembali ditanami padi gogo. Ini adalah rumah Pak Wali Negari atau Pak Desanya yang terdapat di daerah Datamunti. Ya mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal Datamunti atau mungkin saja baru lihat video yang ada di channel kami ini, dari kota Bukit Tinggi Anda terus menuju Poncalawang Anda turun menuju daerah Data, kemudian Anda nanti akan keluar di Balai Akai, jalan lintas meninjau Luwu Basung atau jalan lintas Bukit Tinggi Luwu Basung ke ibu kota Kabupaten Agam. Nah, teman yang sebelah kanan itu adalah Batang Sitapu, atau ya tadi yang kami sebut adalah yang bisa disayur dengan sangat spesifik. Oke teman, sembari kita jalan-jalan di siang hari ini, menikmati suasana alam, menikmati lingkungan-lingkungan yang ada di daerah Datamunti. Nah sekarang kita tinggalkan Datamunti, kita terus menuju daerah Data Baringin. Ini adalah penghujung pembatasan antara Datamunti dan Data Baringin. Nanti kita akan sampai ke salah satu tempat wisata juga, yaitu Bukit Sakura. Nah, jadi silakan nanti di channel ini juga bisa Anda searching yaitu Bukit Sakura. Silakan saya di scroll video-video yang telah kami upload di channel Suasana Pedesaan Indonesia. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silakan juga pertama di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari kami, yaitu tentang pedesaan dan juga tempat wisata-wisata, informasi-informasi yang ada di pedesaan bisa Anda dapatkan dari channel Suasana Pedesaan Indonesia. Dan juga tentunya kami tetap saya berharap silahkan tulis komentar di kolom komentar. Dan kita tinggalkan Datamunti, sekarang kita sudah berada di daerah Data Baringin. Sebetulnya kita tadi melewati objek wisata Bukit Sakura. Dan untuk objek wisata Bukit Sakura, silahkan Anda lihat video yang sebelumnya yang telah kami upload. Nah kalau di Data Baringin, memang ini mayoritas di sini ditanami kopi robusta, tapi kalau kami di sini menyebut kawa. Nah, jadi di sini di samping juga penghasil buah kopi dan tentunya juga penghasil bubuk kopi. Ada suatu hal ya teman-teman, bila teman-teman kemari datang ke sebuah rumah penduduk, pasti di sini teman-teman akan disuguhi air kopi. Ya, minuman kopi, kopinya asli dan ya pokoknya langsung dipetik dari batang, kemudian diolah secara tradisional oleh masyarakatnya. Nah, juga ada ya semi tradisional, itu juga pasti rasanya sangat berbeda dengan kopi-kopi yang sudah ada di pasaran, karena di sini memang kopinya masih asli, tidak ada campuran-campuran lain, tidak campuran kimia dan segala macamnya. Jadi rasanya itu memang sangat khas sekali kopi yang berasal dari daerah Data ini. Ya teman-teman, dari tadi ya kita masuk ke daerah Data Baring ini. Ya, kalau corak rumahnya masih sama, yaitu masih pakai rumah kayu, dan tentunya kalau tadi kita melihat lebih banyak kopi manis, di daerah Munti tidak dapat digogo, dan kalau di Data Baring ini mayoritasnya itu tanaman kopi, dan itu yang mungkin yang jauh nampak itulah Puncak Lawang. Ya mungkin bagi Anda di Sumatera Barat, untuk kawasan objek wisata Puncak Lawang sudah tidak asing lagi. Jadi mungkin ini juga tempat, sekali lagi kami sampaikan, adalah tempat yang recommended untuk Anda kunjungi, mencari ketenangan pikiran, dan juga melupakan kejenuhan. Wah ya teman-teman, tuh yang di seberang, karena kalau di daerah Data Baring ini sebetulnya bisa kita nikmati atau kita lihat secara luas danau meninjau, dan juga mungkin yang bisa teman-teman lihat secara khusus ini ya untuk daerah Data Baringin bisa Anda lihat, yaitu video yang telah kami upload, yaitu Data Baringin adalah
daerah penghasil kopi di Kabupaten Agam. Di video itu juga kita tayangkan ada video drone, jadi bisa teman-teman lebih leluasa melihat daerah Data Waringin ini. Dan ini ya masih ada yang rumah batu dan ada juga yang sudah permanen, ya, tapi masih banyak yang rumah-rumah kayu. Oke teman-teman, kebetulan kita di daerah ini juga akan menemui seseorang jadi sambil kita menikmati keindahan alamnya, jadi kita tentunya bersilaturahmi di daerah Data. Ini adalah musolanya, kemudian di sebelahnya ini adalah puskesmas pembantu. Di bawahnya itu apa masjidnya. Kita sudah sampai di rumah mantan wali jorong atau mantan pak dusunnya. Oke teman, setelah kita bertemu tadi, setelah berbincang-bincang, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju memasuki daerah Data Buayan. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah Data Buayan. Kalau penghasilnya masih sama, kopi, kayu manis, dan juga di sebelah kanannya ini masih latar belakangnya danau meninjau. Jadi kalau di daerah Data Sungai Taleh tadi ada kayu manis, kemudian tambah tanaman-tanaman lainnya. Kalau ada cengkeh, tapi kalau di Data Munti tadi ada padi gogo. Kalau di daerah Data Baringin itu kopi dan kayu manis, begitu juga masih sama ya dengan Data Buayan. Dan juga daerah Data Buayan ini merupakan perbatasan, terletak di perbatasan antara Kecamatan Pelembayan dan Kecamatan Matur. Nah, sekarang kita sudah meninggalkan desa Data Buayan, kita berada di desa Buayan. Jadi ada dua, ada Data Buayan itu masuk Kecamatan Pelembayan, sedangkan Jorong Buayan itu masuk Kecamatan Matur. Karena sudah berada tadi di perbatasan, sekarang kita sudah masuk ke Jorong Buayan, itu Nagari Lawang, Kecamatan Matur. Oke teman-teman ya, tentunya terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan, telah mengikuti perjalanan kami sehari ini dari Data Sungai Taleh menuju Data Buayan, dan nanti kita akan keluar di Puncak Lawang. Silahkan juga diulik-ulik videonya tentang Puncak Lawang. Wisata Puncak Lawang itu sudah ada kami upload pada video sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibagikan video ini bila Anda merasa video ini memberikan informasi dan bermanfaat. Demikian saja perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.